Shalom Kids Impact. Gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa dong Kak. Pasti dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Hari ini Hari ini Engkau masih Engkau masih memberikan memberikan kami kami kesempatan untuk untuk menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Kiranya Engkau Kiranya Engkau terus menyertai kami terus menyertai kami dari saat ini, dari saat ini pertengahan hingga nanti. nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Nah, sebelum kita menyembah Tuhan, kakak mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Nah, semalam sebelum tidur, adik-adik yang di rumah, kakak-kakak yang ada di sini, doa enggak? Doa dong Kak. Wah, waktu bangun tidur, doa enggak? Pasti doa. Doa. Kalau sarapan tadi pagi, doa enggak? Bentar, aku ingat dulu. Harus doa dong. Doa dong. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus rajin berdoa. Karena doa itu ada nafas buat orang yang percaya. Kakak nafas setiap hari kan? Iya dong. Nah, sama kayak berdoa, Dek. Kita juga harus berdoa setiap hari. Oh gitu ya Kak. Nah, udah siap belum buat memuji Tuhan? Siap dong. Kids Impact? Yes, I'm ready. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku
kita udah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita nyanyi satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, Yesus God. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, Kami kami sudah selesai sudah selesai memuji memuji dan dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau kami mau mendengarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Tuhan berkati Kak Tuhan Elis berkati Kak Elis yang akan yang menyampaikan akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Tentu kalian udah siap ya untuk ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, adik-adik siapkan dulu hati pikiran kalian. Jadi fokus kepada handphone ya. Kalau yang punya handphone silakan lihat di handphone. Kalau punya layar TV, buka layar TV-nya. Kita bareng-bareng sama-sama. Oke, kalau udah siap, yuk kita sama-sama dengan Kak Elis, kita mau ibadah bareng sama Kak Elis. Oke. Baiklah adik-adik, pagi ini Kak Elis akan mengajak adik-adik yang ada di rumah bersama adik-adik Kids Impact Generation. Kita akan bercerita tentang A New Dimension yang diambil dari cerita 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Nah, di era New Dimension ini, adik-adik ada 2 ayat yang membuat kita harus kita pahami dan kita baca. Yuk sama-sama dengan Kak Elis kita baca yuk. Di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah adik-adik, dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18 bahwa kita semua ini adalah cerminan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Makanya kita telah diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di ayat yang selanjutnya di Ulangan 28 ayat 13 dan 14, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalian akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Oke, kita selanjut ya. Nah, di tahun dimensi yang baru ini adik-adik, Kak Elis akan mengajak adik-adik di rumah untuk mendengar cerita 2 orang yang luar biasa. Yang pertama Elia, generasi yang berdoa. Yang kedua Samuel, generasi yang mendengar suara Tuhan. Penasaran kan? Mau dengar cerita yang pertama? Yuk kita lanjut. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 17, demikian firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, ini sebuah kegenapan buat kita semua di hari-hari terakhir ini. Nah, di tahun dimensi yang baru, adik-adik, inilah yang akan kita lakukan agar kita menjadi serupa dengan Kristus, jadi kepala dan bukan menjadi ekor,
dalam hal apa aja mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Oke, penasaran kan? Nah, ini ceritanya. Kita akan ikuti cerita yang pertama, cerita tentang Elia dan Nabi Baalnya. Cerita ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Tapi itu bahan untuk adik-adik nanti baca ya di Alkitab ya. Nah, di Elia dan Nabi Baal, di generasi yang berdoa, cerita ini kita ambil yang seperti Kak Elis katakan tadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Tujuannya apa? Agar anak-anak mengalami yang namanya karunia Roh Kudus. Lewat apa? Lewat kuasa doa. Ayo, siapa yang di rumah rajin berdoa? Oh iya, jempol. Atau ada yang enggak pernah berdoa? Jangan dong, kan doa itu kan napas kehidupan buat kita semua. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik boleh melihat layar yang ada ya. Saat itu Elia adalah seorang nabi utusan Tuhan. Nah, waktu itu Israel adalah bangsa yang saat itu sangat-sangat menjauh dari Tuhan. Kenapa? Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mementingkan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka udah bisa segala-galanya. Nah, karena kejadian itu, karena situasi seperti itu, Tuhan mengirimkan Nabi Elia dan Elisa. Dan apa yang dikatakan oleh Elia, mereka berkata bahwa tidak akan ada hujan turun selama 3 tahun dan 6 bulan kekeringan yang akan memenuhi negeri itu. Bayangkan adik-adik, tidak ada hujan bertahun-tahun. Kita aja yang di sini tidak ada hujan sehari 2 hari udah kepanasan gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi ini 3 tahun loh, luar biasa ya. Apa yang kita boleh lihat di layar? Nah, Elia pun kelaparan. Lihat, ada orang yang sudah lemas. Mereka kekurangan air, gurun-gurunnya gersang, kekeringan di mana-mana. Bahkan lihat itu, ada kepala binatang ya yang kayaknya udah lama jadi itu fosil. Karena apa? Karena tidak ada air untuk mereka minum ya. Begitu pula dengan kita. Nah, siapa sih Elia adik-adik? Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita, gak ada bedanya. Tetapi yang lebih daripada Elia adalah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Hujan benar-benar tidak turun saat itu. Dan hujan pun benar tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan kekeringan. Wah. Ini akibat apa? Akibat dari bangsa Israel yang tidak lagi menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, di Israel ada seorang raja yang sangat jahat. Namanya siapa? Iya, Raja Ahab. Raja Ahab ini selain dia jahat, dia juga benci sama Tuhan loh. Aduh, kok benci sama Tuhan? Gak boleh ya, kok Tuhan dibenci? Padahal Tuhan itu yang menciptakan kita semua. Iya, kelewatan ya. Ya, Raja Ahab ini selain dia benci sama Tuhan, dia benci juga sama Elia. Karena apa? Karena Elia adalah utusan Tuhan yang mau tegur dia. Dia menganggap dia raja. Kok bisa-bisanya Elia yang hanya manusia biasa mau tegur saya sebagai raja? Oh, gak bisa, kata Raja Ahab. Nah, adik-adik, suatu hari Elia datang kepada Raja Ahab untuk memberitahukan kepada raja akan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap raja dan bangsa Israel saat itu. Ketika Raja Ahab melihat
Elia datang ke hadapannya. Dia begitu sangat marah. Dia marah. Lalu dia berkata gini, apa yang kamu inginkan? Waduh, dengan muka emosi, dengan muka marah, dia menghardik daripada Elia. Nah, Elia memandang raja dengan rasa kecewa. Karena apa? Dia pikir kalau dia menyampaikan sesuatu yang baik, bahwa dia akan ya setidak-tidaknya diucapkan terima kasih ke atau apa ke. Ternyata enggak. Terus apa kata Elia kepada Raja Ahab? Dia bilang begini, tidak Raja Ahab, kamu telah menolak Tuhan dan mengikuti berhala-berhalamu. Tuhan akan menunjukkan kepadamu bahwa Dia sendiri yang adalah Tuhan, bukan raja-rajamu, bukan berhala-berhalamu. Wah, adik-adik, waktu Raja Ahab mendengar itu, dia bukan menjadi ini ya senang, tapi dia menambah jadi marah gitu kan. Dan dia bilang, nabi palsumu, kata Elia, dan juga jahatmu bersamamu, temui aku di puncak gunung Karmel. Nah, Elia menantang Raja Ahab untuk bertemu dia di puncak gunung Karmel. Kita mau lihat adik-adik. Nah, tibalah esokan harinya di gunung Karmel. Orang-orang pada berkumpul di sana adik-adik. Mereka berkumpul ya di gunung Karmel. Lihat di sana adik-adik. Semua orang berkumpul, nabi-nabi Ahab juga berkumpul. Nah, adik-adik, di sana Elia sudah membangun yang namanya altar. Altar itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban bakaran. Elia udah siap dengan altarnya. Nah, begitu pula dengan Ahab di Gunung Karmel, ya, dia menyuruh Raja Ahab yang jahat itu tadi, yang membenci Tuhan, untuk membangun sebuah altar juga. Mereka sendiri untuk apa? Untuk mempersembahkan kepada dewa-dewa palsu mereka, dewa Baal mereka. Ditantang oleh Elia. Kemudian Elia berkatanya begini, oke, kita akan kontes ya. Ini peraturannya. Kamu taruh seekor lembu jantan di atas altarmu. Aku akan meletakkan satu juga lembu untuk dipersembahkan di altarku juga. Lalu kita berdua akan berdoa. Waduh, ditantang tuh sama Elia. Apa yang terjadi adik-adik? Kata Elia, aku akan berdoa kepada Allahku yang hidup, dan kamu juga kepada Tuhanmu yang palsu itu, yang Baal. Waduh, dengar seperti itu, si Ahab itu waduh jadi keselan juga dia. Dia bilang gini, jika Tuhanku adalah Tuhan yang benar, kata Elia, dia akan menurunkan api dari surga dan membakar mesbah yang akan aku persiapkan. Jika Baal benar-benar Tuhan, tantang Elia ya, dia akan mengirimkan api juga dari surga dan memakan korban bakaranmu. Kita lihat adik-adik apa yang terjadi. Nah, ini adalah altarnya Elia. Wah, mulailah mereka kontes adik-adik. Perhatikan gambar yang ada di layar ya. Dia mulai kontes ini. Nabi-nabi Baalnya Ahab, mereka sedang kontes. Mereka mulai memanggil dewa-dewa mereka. Mereka teriak-teriak, mungkin dengan bahasa mereka, ayo Nabi datanglah, datanglah Baal datanglah. Mereka menari-nari. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tidak ada yang terjadi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka semakin teriak keras-keras. Mungkin katanya pikirnya nabi mereka lagi ini kali di kamar mandi mungkin ya, atau lagi ke pasar, atau lagi gimana, lagi pakai handphone mungkin pada zaman itu. Lebih teriak lagi mereka kenceng-kenceng, sampai lihat adik-adik, tangannya ditore-tore pakai senjata sampai berdarah-darah, sampai ada yang kesurupan segala ditore-tore mereka. Alhasil
apa yang terjadi? Gak ada satupun yang terjadi. Korban bakarannya udah teler tuh di situ tuh, lihat tuh. Dari kayak gini. Nah, tapi gak ada perubahan adik-adik. Itu nabi-nabi Baalnya Raja Ahab. Nah, kita mau lihat. Nah, sedangkan Elia sendiri nabi utusan Tuhan, coba kita lihat. Di altarnya itu dia persembahkan ternyata bukan bakaran ya. Apa itu adik-adik? Sesuatu yang paling berharga pada zaman itu. Iya, air. Bener adik-adik, air. Air adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal pada waktu itu. Karena apa? Iya, karena Elia sudah berkata bahwa tidak akan ada hujan selama 3 tahun dan 6 bulan kekeringan. Dan hari itu Elia mempersembahkan air sebanyak 12 ember air dan melemparnya ke altar. Jadi dipenuhilah altarnya tadi dengan air, dipenuhi sampai semua parit-paritnya itu penuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Elia mulai mempersembahkan, dia pikir gini ya, mungkin Ahabnya bilang, kayak gitu sembahin air, mana bisa. Kan kalau secara akal pikiran yang namanya korban bakaran itu kan pakai api ya. Kayak adik-adik kalau mau bakar sate gitu, kalau mau berbeki gitu kan pakai api ya, bukan pakai air. Nah, ini Elia luar biasa. Dia menggunakan air untuk penuhin altarnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga saat dia mulai berdoa sama Tuhan, Engkau Allah yang hidup buat aku. Berikan Tuhan mujizat-Mu. Waduh, untuk menunjukkan kepada Israel, kepada nabi-nabi Baalnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga api Tuhan turun memenuhi altarnya Elia. Dan seketika itu juga air yang di altarnya Elia itu disambar oleh apinya Tuhan. Sehingga altarnya tadi habis dilap oleh api Tuhan. Wah, melihat seperti itu apa yang terjadi? Semua orang-orang di Israel waktu itu kan mereka sedang berkumpul. Sewaktu mereka melihat altarnya Elia, airnya habis kering, tidak ada satupun sisa setetes pun, mereka langsung bersujud kepada Tuhan. Dan mereka mengaku benar-benar bahwa Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang hidup. Orang-orang kaget, mereka tersungkur, mereka tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah oleh Elia. Jadi bukan Baal mereka. Dan hari itu juga orang-orang Israel mengusir dan membunuh nabi-nabi palsu punyanya siapa? Ahab tadi yang membenci Tuhan. Jadi nabi-nabi Baal dikalahkan oleh Elia dengan mujizat api yang dari Tuhan. Karena apa seperti itu adik-adik? Karena Elia dia suka berdoa. Makanya adik-adik, kalian harus sungguh-sungguh kalau berdoa. Iya, oke. Itu cerita yang pertama buat adik-adik yang di rumah. Mau dengar cerita yang kedua? Oh, kalau mau tarik napas dulu deh. Seru ya ceritanya. Sampai api kok bisa makan air. Nah, itulah kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, itu dahsyat banget. Oke, kalau begitu siap untuk mendengar cerita yang kedua tentang Samuel? Oke, kita lanjut. Nah, kita memasuki cerita yang kedua, yaitu tentang Samuel. Siapakah Samuel itu? Nah, Samuel adalah contoh generasi yang mendengar perkataan Tuhan. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, boleh dibuka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Oke? Udah? Oke, kita lanjut ya. Nah,
Samuel adalah generasi yang mendengar perkataan Tuhan. Cerita ini kita ambil di 1 Samuel 31 ayat 21. Nah, kenapa kita belajar tentang ini adik-adik? Nah, kakak ingin mengajak adik-adik agar adik-adik semua mengalami yang namanya karunia Roh Kudus. Kak, apa sih karunia Roh Kudus itu? Karunia Roh Kudus adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan manusia loh, bukan papa mama loh. Tuhan yang sendiri yang memberikan kepada kita. Contohnya nanti kita lihat ya kejadiannya Samuel ya. Oke, nah kita lanjut. Nah adik-adik, nah ini adalah sekarang lihat di layar ya. Oke, ini adalah Samuel bersama dengan orang tuanya. Siapakah Samuel? Samuel adalah anak ibu Hana dan bapak Elkana. Iya, ceritanya ibu Hana dan bapak Elkana ini mereka udah lama menikah, tapi belum juga mereka punya keturunan. Dan karena Pak Elkana tuh punya 2 istri, istrinya yang Penina itu selalu mengejek Hana. Jadi Hana itu timbul gimana sedih gitu. Akhirnya Hana berdoa kepada Tuhan, tiap hari dia datang ke bait Allah, dia berdoa sehingga Imam bilang, ini orang gila apa ya? Kok tiap hari datang ke rumah Tuhan? Doanya bukan doa yang gimana, doanya teriak-teriak sambil nangis-nangis gitu. Dan luar biasa, Hana doanya didengar juga sama Tuhan. Seperti Ilya tadi, Hana sungguh-sungguh berdoa. Dan pada setahun kemudian setelah Hana berdoa, dia punya anak, diberi nama Samuel. Artinya apa? Aku memintanya dari Tuhan. Oke, kita lanjut. Nah, Hana sudah berjanji kepada Tuhan bahwa nanti pada saat Samuel udah besar, Samuel akan menjadi pelayan Tuhan. Makanya pada saat hari umat Israel ya Yahudi, Hana beserta suaminya Elkana, mereka membawa Samuel pergi ke Silo, mengantar Samuel ke bait Tuhan. Nah, saat itu Samuel udah cukup besar dan siap mulai bekerja di bait suci. Hana sih sedih ya melihat Samuel pergi, tapi karena ia udah nazar sama Tuhan, ya mau ndak mau dia serahkan juga. Tapi apa yang terjadi? Dan Imam Eli dan putranya ternyata ada sesuatu yang beda dengan Samuel. Kita lihat ya. Nah, adik-adik, suatu ketika waktu Samuel udah mulai mau tidur malam, sudah beraktivitas di bait Tuhan membantu Imam Eli, Samuel dia tidur. Saat dia tidur, Samuel ya kan karena udah kerja tuh, dia lelah. Nah, suatu malam dia berbaring, tiba-tiba dia mendengar suara seperti ini. Samuel. Itu suara Tuhan, bukan suara Kak Elis, cuma Kak Elis tidur aja ya. Tapi Samuel tidak tahu itu apa, pikirnya yang panggil dia siapa? Imam Eli. Lalu dia datang ke Imam Eli, dia pergi berlari ke kamar Imam Eli, dia berkata, "Ini aku, kamu memanggilku ya?" Kemudian Imam Eli terbangun dari tidurnya dan memandang Samuel begini, "Tidak, aku tidak memanggilmu, kembalilah ke tempat tidur." Nah, setelah itu Samuel kembali tidur. 1 menit kemudian dia dengar lagi, Samuel. Dia yakin banget itu ada yang manggil, tapi dia nggak tahu siapa yang manggil. Kemudian pergi lagi dia lari, ya, ke Eli. Terus dia bilang gini, "Saya mendengar Anda memanggil saya," maksudnya Imam Eli panggil aku, katanya. Terus Imam Eli bilang gini, "Tidak, Samuel,
kembalilah ke tempat tidurmu, aku tidak memanggil kamu. Wah, Samuel kembali tidur. Wah, siapa ya yang panggil aku ya? Ya, adik-adik, Samuel penasaran juga karena dia masih kecil. Dia nggak tahu kalau dia dipanggil oleh siapa? Tuhan. Tuhan yang panggil dia, tapi dia nggak tahu. Oke, tapi saat itu Imam Eli mulai ngerti. Jangan-jangan yang panggil dia ini Tuhan. Oke, kata Imam Eli, nanti kamu tidur lagi. Terus kalau kamu tidur, kalau ada suara lagi yang datang kepadamu, kamu jawab begini, aku dengar, ya Tuhan, aku dengar, aku mendengarmu. Oke, baik. Dan akhirnya kembalilah Samuel tidur dan benar. Ya, sekian kalinya Tuhan memanggil Samuel. Nah, dengan lembut Tuhan memanggil Samuel. Dan akhirnya Samuel mendengar jelas, baru dia sadar, oh iya bukan Imam Eli ternyata yang panggil aku itu Tuhan. Terus dikatakan begini, bicaralah Tuhan karena hambamu sedang mendengarkan. Samuel kembali ke tempat tidurnya sendiri dan persis yang dikatakan oleh Imam Eli, dia menjawab seperti itu. Ya, Samuel melihat pada waktu itu pada saat dia mengatakan bicaralah Tuhan, aku mendengarkan, ada sinar yang sangat-sangat terang melingkupi Samuel. Ya. Kemudian Tuhan mulai berbicara kepada Samuel. Tuhan memberitahu Samuel bahwa dia akan menghukum anak-anak Imam Eli. Hah? Samuel kaget. Loh, kok bisa seperti itu? Ternyata Tuhan memanggil Samuel itu hanya untuk mengatakan kepada Imam Eli bahwa nantinya anak-anaknya Imam Eli, tuannya dia akan dihukum Tuhan. Karena kenapa sih? Oh, dia sangat sedih karena ternyata anak-anak Imam Eli itu anak-anak yang dursila, yang tidak sopan. Kita lihat apa sih? Oh, waktu disampaikan kepada Imam Eli oleh Samuel, Imam Eli langsung menangis adik-adik. Dia sedih. Iya, kok bisa ya anak-anakku seperti itu? Tuhan mau menghukum. Tapi apa daya, Imam Eli gak bisa berkata apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang punya semuanya. Jadi ya dengan terpaksa Imam Eli mendengarkan apa yang disampaikan dan menerimanya dengan sedih hati. Nah, adik-adik semuanya, setelah kejadian itu Samuel mulai tumbuh, bertambah besar dan hikmatnya itu luar biasa. Karena apa? Karena Samuel belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dengan segenap hatinya, juga dia menjalaninya. Dia menjadi pemimpin Israel yang sangat berani dan saleh. Sebagai seorang nabi, dia juga menerima banyak pesan-pesan Tuhan untuk umat Israel. Kenapa adik-adik? Karena umat Israel pada waktu itu mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah menjauhi Tuhan, sehingga Tuhan sedih. Kenapa Tuhan sedih? Karena Tuhan sudah kalau orang Jawa bilang kadung, kepalang janji sama bangsa Israel. Bangsa Israel tuh umat pilihannya. Tapi bangsa Israel sendiri mereka tegar tengkuk, mereka gak dengar kata Tuhan, malah benci sama Tuhan. Nah adik-adik, dari dua cerita ini kita dapat belajar tentang yang pertama, generasi yang berdoa. Di era New Dimension ini, di tahun dimensi yang baru ini, di mana banyak hal yang terjadi, terutama saat ini adik-adik, bangsa kita Indonesia, bahkan di pulau kita semuanya, kota kita sedang mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19.
udah berapa bulan kita tidak bisa bertemu dengan kerabat kita di sekolah, di kampus, di gereja, atau kita bermain yang tadinya kita enak-enak bermain, tapi udah lama kita nggak bisa. Dan sekarang pun kita kalau mau mengikuti ibadah atau kita mau bersekolah pun ada harus aturan yang kita patuhi. Kayaknya repot banget adik-adik. Tapi seperti yang Kak Elis cerita tadi, kita akan belajar dari Elia. Elia adalah orang yang biasa, ingat sama seperti kita. Tapi dia punya roh yang luar biasa. Karena apa? Dia sungguh-sungguh kalau berdoa sama Tuhan. Begitu pula dengan adik-adik. Kalau kalian berdoa sama Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan kalau lagi doa matanya gitu kan, lagi toel-toel kawan, jangan. Kalau lagi berdoa, doalah sungguh-sungguh. Terus kita belajar juga dari siapa? Dari Samuel. Samuel dia mendengar, generasi yang mendengar suara Tuhan. Kok gimana sih suara Tuhan tuh apa begini? Hai Michael, kemarilah. Bukan seperti itu. Suara Tuhan itu di sini loh. Kalau Tuhan misalnya nih, kamu kan mau pergi ke ke suatu tempat. Tiba-tiba dia bilang gini, gak usah pergi, jangan pergi. Kalau ada suara itu yang membuat hati kamu gak damai sejahtera, ingat, jangan-jangan itu suara Tuhan loh. Bener, waktu kita tuh ikut taat sama suara Tuhan, bener kejadian. Nah itu maksudnya adik-adik ya, kita mau belajar untuk berdoa sungguh-sungguh, kita mau belajar untuk menjadi generasi yang mendengar suara Tuhan. Kalau kita lakukan dua hal ini, Kak Elis percaya di tahun dimensi yang baru ini kita akan diubah Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya. Oke, sampai di sini kira-kira jelas ya? Oke, jangan lupa itu dibaca ya di 1 Samuel ya, dari 1 Samuel tadi tentang cerita Samuel. Nah kita pengen seperti Samuel dah. Oke ya, ingat sekali lagi ini masa-masa dimana kita harus banyak berdoa sama Tuhan. Karena kayaknya ya sekolah aja belum boleh gitu kan, apalagi pertemuan-pertemuan ibadah apa segala macam harus dengan ketentuan yang berdasarkan protokol COVID. Nah adik-adik, cukup di sini cerita Kak Elis pada kali ini di Kids Impact Generation. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita lipat tangan dulu yuk. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangannya, kita berdoa. Oke, ikutin Kak Elis berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk menjadi generasi yang suka berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Juga kami sudah diajar untuk menjadi generasi yang suka mendengar suara Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati semua orang-orang yang kami kasihi dalam masa COVID ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, memberi kesehatan, kekuatan yang baru sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Selalu ada Roh Kudus bersama kami, tuntun kami dalam setiap langkah yang kami lakukan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Kids Impact. Yes, I am ready.